Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil riset yang kami lakukan beberapa minggu terakhir. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Rifki Budi Giraldi. Satu lagi ada Wahyu Rizky Diansyah. Yang satu lagi ada Ferrari Alamantan Kusuma. Next. Nah, pada riset kali ini kami mengambil judul yaitu Is Corona a Blessing for Indonesian Pharmaceutical Subsector Stock and Event Study Approach. Apakah Corona menjadi sebuah berkah bagi saham subsektor farmasi? Oke, next. Ini ringkasannya saya bacakan. Mewabahnya coronavirus disaster 2019 atau COVID-19 di Indonesia membuat ekonomi masyarakat menjadi lesu. Nah, hal ini menjadi berimbas pada pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama pada subsektor perusahaan farmasi. Setelah diumumkannya kasus pertama positif COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat menjadi waspada dan bahkan terjadi panik buying yang membuat stok kebutuhan barang terutama seperti alat kesehatan, masker, hand sanitizer, face shield menjadi terbatas dan sulit untuk dijumpai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan saham perusahaan farmasi di Indonesia berdasarkan reaksi pasarnya. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode studi peristiwa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan event study terhadap pengumuman kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, data yang kami gunakan adalah data harga saham perusahaan subsektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, data indeks harga saham gabungan atau IHSG, data volume saham, dan data jumlah saham beredar dari masing-masing perusahaan dengan menggunakan periode penelitian selama 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Kemudian setelah kami lakukan riset, penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata abnormal return mengalami peningkatan, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum pengumuman kasus COVID-19 dan setelah pengumuman kasus COVID-19. Hasil berikutnya juga menunjukkan bahwa trading volume activity meningkat dan ditemukan adanya perbedaan antara trading volume activity sebelum pengumuman kasus COVID-19 dan setelah pengumuman kasus COVID-19. Kemudian latar belakang mengapa kami mengambil tema atau judul ini, yaitu pertama, COVID-19 telah mengguncang ekonomi dunia yang disebabkan oleh penyebarannya yang agresif ya, dan belum ada vaksin penyembuhan yang dapat ditemukan. Penyebaran virus ini diawali oleh seorang pasien di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan kemudian virus tersebut menyebar luas secara cepat ke seluruh dunia. Nah, manusia pertama yang didiagnosa positif COVID-19 diduga adalah seorang pedagang seafood di Wuhan. Pada bulan Januari, Cina secara efektif menutup Wuhan dan menempatkan 11 juta penduduknya dalam karantina yang ketat, yang kemudian diikuti oleh kota-kota lain di Provinsi Hubei. Jadi Wuhan itu berada di Provinsi Hubei ya. Nah, pada tanggal 18 Februari 2020, jumlah pasien yang terinfeksi sebanyak 73.439 orang, yang terdiri dari 1.875 orang telah meninggal dunia, 13.169 berhasil pulih, dan sisanya masih berjuang melawan virus. Nah, selain terjadi di Cina, penyebaran virus ini menyebar ke seluruh dunia. Contohnya seperti negara Malaysia, yang berakibat
pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan drastis akibat virus ini, yaitu pertumbuhan ekonomi menurun nih sebesar minus 2% hingga 0,5% berdasarkan CNBC Indonesia pada tahun 2020. Nah, sama halnya dengan negara lain, Indonesia pun akhirnya mendapatkan imbas dari ditemukannya pasien dengan positif corona di awal bulan Maret. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 di pada hari Senin 2 Maret 2020. Dan dikutip dari CNBC Indonesia juga, hingga 10 hari terakhir, hingga 10 hari setelah 2 Maret tersebut, terdapat penambahan jumlah kasus yaitu sebesar 34 kasus. Kemudian seiring dengan terus bertambahnya kasus dan hilangnya nyawa akibat virus ini di Indonesia, menyebabkan masyarakat harus lebih berhati-hati ketika akan melakukan perjalanan, seperti harus menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau menggunakan face shield ya. Sehingga COVID-19 sehingga masyarakat dengan kebutuhan alat kesehatan yang meningkat pun akan berimbas kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Dengan kata lain, apakah corona ini berimbas positif kepada perusahaan pada subsektor farmasi? Dan menurut Sri Mulyani juga, bisnis tekstil dan kimia farmasi bisa meraup dampak positif karena adanya permintaan yang tinggi pada APD, masker, hingga vitamin untuk imun. Dan hal ini menyebabkan para investor mengincar saham emiten farmasi yang dibuktikan dengan menguatnya saham emiten farmasi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memeriksa apakah dampak virus corona itu berimbas positif atau negatif kepada saham emiten farmasi. Penelitian ini penting ya. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena dampak COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap sektor industri yang terkait, tetapi juga pada pasar saham. Dan akhirnya tujuan penelitian yang kami gunakan, yang kami pakai adalah untuk menguji apakah COVID-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan saham perusahaan farmasi di Indonesia. Next ke pengembangan hipotesis yang kami lakukan. Menurut Jogianto pada tahun 2016, jika suatu peristiwa mengandung suatu informasi, maka pasar akan bereaksi dan respon tersebut akan ditunjukkan oleh adanya abnormal return. Yang kedua, reaksi pasar juga dapat diukur menggunakan trading volume activity yang merupakan alat yang digunakan untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi di pasar modal dengan melihat pergerakan aktivitas perdagangannya di tahun 2020. Dan hasil hipotesis yang kami dapatkan yaitu yang hipotesis 1, ada perbedaan antara return tidak normal atau abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 pada saham subsektor farmasi. Dan yang hipotesis yang kedua, ada perbedaan antara aktivitas volume perdagangan atau trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 pada saham subsektor farmasi. Nah, setelah mendapatkan abstrak dan latar belakang serta hipotesis, ini merupakan kerangka dari konsep penelitian kami. Peristiwa pengumuman kasus COVID-19 di Indonesia ada mengandung dua kandungan informasi. Yang pertama itu terdapat AR, terdapat TVA. Yang kedua tidak terdapat AR, abnormal return, dan tidak terdapat trading volume activity. Dan hasil kita dapatkan bahwa kalau
terdapat AR, terdapat TVA, maka pasar modal subsektor farmasi akan bereaksi. Dan kalaupun tidak terdapat AR atau tidak terdapat TVA, pasar modal subsektor farmasi tidak bereaksi. Kemudian data penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode studi peristiwa atau event study pengumuman kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari perusahaan-perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Data berikutnya kemudian data tanggal peristiwa pengumuman kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, maaf ada kesalahan. Kemudian daftar saham perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor farmasi. Kemudian data harga penutupan saham atau closing price harian dari tanggal 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020, data indeks harga saham gabungan IHSG dari 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Kemudian menggunakan data volume saham pada 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020 dan data jumlah saham yang beredar dari masing-masing perusahaan pada periode penelitian kami. Kemudian dari data-data tersebut, kami menggunakan purposive sampling. Yang pertama, perusahaan kita ambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kami pilih apa aja sih perusahaan subsektor farmasi. Kemudian dari data subsektor farmasi tersebut, apa saja saham yang diperdagangkan pada periode penelitian 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferrari Alamanda Kusuma. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan sampel penelitian. Dapat kita lihat di sini ada 10 perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi ini merupakan seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan dapat kita lihat bahwa pada nomor 7 dan nomor 8 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi syarat penelitian kita. Next. Nah, sehingga pada akhirnya kami menggunakan 8 sampel perusahaan untuk melakukan penelitian kita. Next. Kemudian gambar tersebut adalah gambar periode peristiwa atau event window dari kelompok kami. Dapat kita lihat bahwa kami menggunakan event window T15 yang kami ambil pada 7 hari sebelum peristiwa dan 7 hari setelah peristiwa. Next. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Sebelum melakukan pengujian, kami menggunakan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas yang kami gunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Next. Selanjutnya dalam metode event study seperti pada umumnya, kami mengidentifikasi average abnormal return-nya atau rata-rata pengembalian tidak normal dari sahamnya. Next. Kemudian yang kedua, kami juga mengidentifikasi trading volume activity-nya.
Setelah melakukan pengolahan data, akhirnya kami menemukan bahwa datanya sedemikian rupa. Kita dapat lihat di PowerPoint. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada Wahyu. Maaf, selanjutnya masih saya jelaskan. Next. Sebelum mengidentifikasi pada hasil penelitian utama, kami pertama-tama mengamati IHSG yang pada pasar saham. Pada grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa IHSG pada T0 atau pada saat peristiwa pengumuman mengalami pelemahan. Selanjutnya, IHSG terus mengalami penguatan hingga pada saat T-min, itu harusnya T di bawahnya T plus. Jadi IHSG terus mengalami penguatan hingga T plus 3. Penguatan ini disebabkan karena saham-saham di subsektor farmasi yang mengalami peningkatan. Kemudian pada T plus 5, IHSG sudah mengalami penurunan drastis kembali. Hal ini dapat kita simpulkan dikarenakan adanya penjualan dari investor yang disebabkan karena panik akan adanya COVID-19 ini. Next. Selanjutnya kita dapat melihat juga pada pola yang sama pada harga saham subsektor farmasi. Dapat kita lihat harga saham pada subsektor farmasi juga mengalami pola yang sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Wahyu Rizky Riansyah. Baik, terima kasih Ferrari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami. Pertama, langsung saja bisa dilihat di tabel hasilnya dari rata-rata abnormal return sebelum adanya pengumuman pada tanggal 2 Maret adanya kasus pertama virus corona di Indonesia. Rata-rata abnormal return itu 0,2, dan setelah 7 hari adanya pengumuman corona, rata-rata abnormal return sebesar 0,094. Selanjutnya yaitu rata-rata dari trading volume aktif sebelum adanya virus corona, pengumuman pada tanggal 2 Maret yaitu sebesar 0,0
setelah adanya pengumuman pada tanggal 2, rata-rata TVA yaitu sebesar 0,11. Next. Bisa lihat di sini tabel rata-rata abnormal return dari periode T-1 sampai T-7 dan dari T1 sampai T-7. Di sini standar deviasi di sini min dari sebelum COVID-19 rata-rata return besar 0,034 dan rata-rata setelah COVID-19 tahap normal menghasilkan 0,0, dapatkan standar deviasi 0,03323, signifikan 0,19083. Signifikasi A sama dengan 5%, tidak signifikan. Di atas 0,05, artinya semua data berdistribusi normal. Atas 0,05 tidak signifikan. Ini katanya di atas 0,05, ini tidak signifikan. Next. Nah, di sini ada tabel trading volume activity sebelum dan setelah. Lihat tabel itu dapat dilihat ya, rata-rata TVA sebelum COVID-19 0,00048 dan setelah COVID-19 0,05184. Dapatkan standar deviasinya 0,03273. Signifikannya 0,00. Seperti bisa di atas 0,05 signifikan dan di bawah 0,05 tidak signifikan. Di sini menghasilkan 0,0060, signifikasinya jadi signifikan. Tahu data terdistribusi normal. Next. Langsung kesimpulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan saham pada perusahaan farmasi di Indonesia. Dengan menganalisis reaksi saham subsektor farmasi atas peristiwa pengumuman kasus COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 dengan menggunakan metode event study. Reaksi tersebut dianalisis dengan melihat adanya perbedaan antara abnormal return sebelum 2 Maret 2020 dan abnormal return setelah 2 Maret 2020, serta perbedaan antara
trading volume activity sebelum 2 Maret 2020 dan setelah 2 Maret 2020. Periode pengamatan window pada penelitian ini dimulai dari 20 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Next. Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada saham perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI), dapat kita ketahui bahwa rata-rata abnormal return mengalami peningkatan, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum pengumuman kasus COVID-19 dan setelah pengumuman kasus COVID-19. Hasil berikutnya, trading volume activity meningkat dan ditemukan adanya perbedaan antara trading volume activity sebelum pengumuman kasus COVID-19 dan setelah pengumuman kasus COVID-19. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa dapat reaksi yang ditunjukkan oleh saham-saham perusahaan subsektor farmasi, saham-saham subsektor farmasi lebih banyak diperjualbelikan setelah kasus COVID-19 tanggal 2 Maret 2020. Namun, tidak terjadi perubahan yang signifikan abnormal return pada periode pengamatan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Rifki. Baik, cukup presentasi yang kami sampaikan. Berikutnya, kalau ada pertanyaan atau teman-teman punya masukan atau saran yang bisa membangun kelompok kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan riset, penelitian, dan lain-lain, monggo dipersilakan. Tadi kesimpulannya gimana? Ada perbedaan nggak antara sebelum dan sesudah event? Jadi kesimpulannya itu dari rata-rata abnormal return-nya tidak ada perbedaan, Pak. Namun pada trading activity volumenya ada perbedaan. Padahal biasanya hasilnya bakal sama ya. Mungkin ini hasil antara abnormal return dan trading volume activity-nya nggak sama karena eventnya kan pengumuman pasien nomor 1 dan 2 kan. Kalau tadi dilihat di grafiknya juga, itu kan coba ke grafik T0, T1 ini. Ini Pak. Ini ya. Ini rata-rata harga samanya nggak? Jadi di menjelang pengumuman memang mungkin bursa itu udah merasakan dampak pandemi yang berada di luar negeri. Kan T0 kan berarti ini kan periode pengumuman yang ada di Indonesia kan. Tapi sebelum T0 pun kita bisa lihat bahwa harga sahamnya ini turun bisa jadi karena bukan resiko dari sektor farmasi itu sendiri, tapi karena adanya tekanan dari market ya. Jadi market secara keseluruhan itu memang melemah sehingga sektor farmasi pun juga ikut melemah. Tapi setelah pengumuman T0, harga saham di subsektor farmasi sempat naik kemudian turun lagi. Nah, mungkin kenaikan T0 ini disebabkan karena euforia sesaat ya. Karena kalau kita ingat di waktu awal-awal pengumuman adanya atau COVID itu udah mulai masuk di Indonesia kan terjadi kepanikan yang berlebihan kan dari masyarakat Indonesia, terjadi panic buying dan lain-lain.
Di awal-awal mungkin harga saham subsektor farmasi ini naik, misal dia memproduksi multivitamin, obat, masker, dan lain-lain. Ya, harganya naik, tapi kemudian karena terjadi panik buying, supply-nya tidak mencukupi sehingga terjadi kelangkaan. Itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa di trade plus 3 dan seterusnya itu terjadi penurunan harga sahamnya karena itu eventnya adalah di awal-awal COVID. Nah, sebenarnya kalau misal kalian ini sebenarnya nggak perlu dilakukan ya, tapi mungkin event di dalam event study itu bisa sangat berpengaruh terhadap hasil dari pemilihan event. Kalau dugaannya adalah perusahaan farmasi itu bakal lebih survive di dalam kondisi ini, mungkin kalau kita amatinya pakai event yang baru-baru ini, di mana pemerintah itu sudah mulai mengeluarkan slogan-slogan new normal, ya, mungkin kita bisa lebih mengamati bagaimana saham-saham sektor farmasi ini bisa lebih unggul daripada subsektor yang lain. Jadi kalau eventnya misal kita ganti menjadi event pengumuman normal baru, mungkin kita bisa lihat bahwa saham-saham sektor farmasi itu lebih unggul. Tapi itu nggak perlu dilakukan karena nambah kerjaan kalian. Nah, masukan saya sih cuma satu ya, terutama di bagian latar belakang. Ya. Silahkan berikan perbandingan rata-rata harga pergerakan harga saham subsektor farmasi dengan yang lain. Kalau ini kan dia masih berdiri sendiri-sendiri dan ini kan kalian munculkannya di hasil. Ya. Di bagian introduction ada nggak? Iya, Pak. Belum ada kan? Nah, nanti ditambahkan di bagian introduction data rata-rata pergerakan harga saham subsektor farmasi dengan sektor yang lainnya. Misal subsektor yang sama di subsektor yang lain di sektor yang sama nggak apa-apa. Di manufaktur gitu. Yang di antara semua subsektor di dalam sektor manufaktur dibandingkan pergerakan harga sahamnya. Itu untuk menguatkan dugaan kalian bahwa ya event ini tuh bakal bisa mendorong atau membuat harga saham-saham subsektor farmasi lebih unggul daripada yang lain. Itu ditambahkan di dalam latar belakang. Ya. Kemudian diperkuat lagi contoh fenomena di dunia nyatanya di dalam latar belakang. Misal ada himbauan untuk entah dari WHO, kalian kutipkan dari WHO atau dari himbauan Kementerian Kesehatan di Indonesia, ada himbauan untuk selalu menggunakan masker, kemudian mengkonsumsi multivitamin dan lain-lain itu silakan ditambahkan supaya memperkuat latar belakang bahwa dari sisi kebijakan pemerintah pun itu mendukung atau dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga saham di subsektor industri farmasi. Itu. Jadi sebelum kalian menyimpulkan nih sehingga COVID-19 memiliki dampak positif pada industri farmasi, itu dijabarkan lagi lebih lanjut gitu. Kan di sini kalian udah menyebutkan ketika akan melakukan perjalanan seperti menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, nah itu diberikan kutipan dari mana? Misal dari surat edaran resmi pemerintah atau dari anjuran dari WHO gitu. Ya. Jadi supaya lebih reliable informasi yang kalian sampaikan. Ya. Memang sih kita tahu kan kalau memang harus menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Ya, makanya kalian langsung tulis seperti ini kan. Seiring dengan terus bertambahnya kasus dan lain-lain. Tapi dalam konteks penelitian ilmiah, semua argumen itu harus didasari dukungan dari data, entah itu dari anjuran dari pihak yang berwenang, dari pemerintah dan lain-lain. Jadi supaya lebih valid. Jadi nanti diperkuat lagi yang poin ini seiring dengan terus bertambahnya dan lain-lain ini diperkuat plus ditambahi
backup dari pemerintah atau dari pihak berwenang yang lainnya. Tuh. Oke, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Teman-teman lain ada yang mau menanggapi atau sudah? Kemudian kalau kalian nulis daftar pustaka itu dibedakan cara nulis daftar pustaka dari artikel dan dari berita ya. Nanti dicari format penulisan. Kan kalian ini nulis daftar pustakanya pakai format tertentu kan ini kan. Ya toh, yang judulnya dikasih tanda petik, terus sumbernya dari italik itu kan format khusus nih. Dan kalian kan udah menerapkan formatnya sama semua daftar pustakanya. Nah, itu udah bagus. Cuma kemudian jenis daftar pustaka itu, sumber daftar pustaka itu punya style yang beda-beda ya. Jadi misal kalau saya menggunakan format daftar pustaka pakai apa gitu kan, APA, American Psychological Association. Nah, si apa ini itu punya standar sendiri untuk bagaimana caranya kita menulis artikel ilmiah, bagaimana caranya kita menulis daftar pustaka dari buku, bagaimana caranya kita menulis daftar pustaka dari berita dan lain-lain. Ya, jadi walaupun dalam satu koridor format daftar pustaka yang sama, misal menggunakan apa, tapi sumber daftar pustakanya itu apakah dari artikel, apakah dari buku itu juga akan membedakan satu sama lain. Kalau di sini nih kan kalian samakan, ya kan? Iya. Al-Awadi ini kan dari artikel dari jurnal ilmiah kan, kemudian Arthur 2020 ini kan dari berita dari liputan 6 dari internet lah. Ini tuh berbeda harusnya cara nulisnya ya. Nanti dicari formatnya cara nulisnya untuk berita itu gimana. Jadi perbaiki itu. Udah ya, paling itu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada ya silahkan diakhiri ya. Oh iya. Gitu. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Berantas. Sudah kami catat dan akan menjadi temper untuk kedepannya. Juga terima kasih pada teman-teman audiens yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.